Kita ke informasi pertama, pemirsa. Kawah Nirwana yang berada di kawasan Keramikan Suwoh, Lampung Barat, Lampung mengalami erupsi. Erupsi disertai dengan kepulan asap yang memuntahkan material bebatuan. Alhamdulillah, walahilailallah. Allahu Akbar. Letusannya jeblok. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Warga Lampung dihebohkan dengan suara dentuman diiringi kepulan asap tebal di Kawah Nirwana, kawasan Keramikan Suwoh, Lampung Barat, Lampung. Peristiwa terjadi pukul 8.45 pagi tadi. Keterangan dari warga, letusan pertama keluar pasir, kedua lahar, dan ketiga asap tebal seperti di Gunung Merapi. Letusan juga memunculkan kepulan asap material disertai bebatuan yang terhempas ke udara, sehingga warga diharapkan tidak mendekati lokasi. Di sekitar kawasan Keramikan dikelilingi oleh lahan pertanian dan perkebunan warga. Saat terjadi letusan, warga menyelamatkan diri dan tidak ada aktivitas di dekat lokasi letusan. Informasinya saat ini erupsi Kawah Nirwana mereda, namun BPBD Lampung tetap meminta warga waspada. Allahu Akbar. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Libur Hari Raya Waisak dimanfaatkan oleh warga Jabodetabek untuk berlibur keluar kota bersama keluarganya. Memanfaatkan momen libur ini, kereta cepat Wus mengalami peningkatan penumpang hingga 30%. Ya pemirsa, di masa libur panjang ini banyak warga Jabodetabek yang memilih bepergian keluar kota, dan salah satu mode transportasi menjadi pilihan berlibur keluar kota adalah kereta cepat kereta api Wus. Warga berbondong-bondong mencoba mode transportasi ini karena efektif waktu dan nyaman. Dan selama libur long weekend, penumpang KCIC mengalami peningkatan sebesar 30%. Total penumpang hari ini mencapai 16.000 orang dan akan terus meningkat pada Sabtu dan hari Minggu mendatang. Para penumpang dihimbau untuk mengecek kembali detail keberangkatan agar tidak tertinggal kereta dan selalu memperhatikan barang bawaan. Masa libur panjang akhir pekan kali ini, KCIC melihat adanya jumlah penumpang ya sebesar 30% dibandingkan hari-hari biasa, di mana pada hari Rabu dan Kamis yang kemarin penumpang kereta cepat Wus itu mencapai rata-rata 21.000 penumpang. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan hari-hari biasa sekitar 15.000 sampai dengan 16.000 penumpang per hari. Kalau tadi informasinya Jakarta lengang, berbeda dengan ibu kota, kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat dipadati kendaraan. Seperti yang terpantau pada hari Jumat, arus lalu lintas di Simpang Gadok Puncak terpantau ramai lancar. Banyaknya pusat rekreasi yang berlokasi di kawasan Puncak membuat volume kendaraan di Simpang Gadok meningkat di hari libur. Kendaraan plat B yang melaju dari arah Jakarta menuju Bogor mendominasi ruas jalan di kawasan tersebut. Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan, rekayasa lalu lintas seperti sistem ganjil genap, kontraflow, dan satu arah diberlakukan secara situasional. Masyarakat dihimbau untuk menyiapkan saldo e-tolnya supaya cukup, kemudian kondisi kendaraan dipastikan baik dan kondisi kesehatan yang juga baik saat bepergian. Kita ke informasi lainnya pemirsa. PDI Perjuangan menggelar rapat kerja nasional kelima di Ancol, Jakarta Utara. Dalam pidatonya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyebut kader PDI Perjuangan selalu mantap dan tidak goyang-goyang. Ya, Rakernas dihadiri pengurus dan ribuan kader PDI Perjuangan dari berbagai daerah. Sejumlah tokoh juga hadir, termasuk petinggi parpol pengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD di pemilu 2024. Di antaranya, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, Wakil Ketua Umum Hanura Beni Ramdhani, dan Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno. Selain itu, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju juga hadir. Dalam rapat kerja nasional ini, PDI Perjuangan membahas konsolidasi organisasi partai, termasuk sikap politik dalam pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan persiapan jelang pilkada.
Sementara itu dalam pidatonya Megawati Soekarno Putri menegaskan seluruh kader PDI Perjuangan merupakan orang-orang yang mantap pada pendirian dan tidak goyang-goyang. Para menteri dan pejabat setingkat menteri dari PDI Perjuangan, ada Bapak Pramono Anung, Mbak Risma, Tri Risma Harini, Menteri Sosial, Profesor Yasona Laoli, Hukum, Ibu Bintang Puspayoga. Tokoh hingga menteri hadir dalam pembukaan Rakernas PDI Perjuangan yang digelar di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta. Mereka diantaranya adalah mantan calon Presiden Ganjar Pranowo dan mantan calon Wakil Presiden Mahfud MD. Rakernas kelima PDIP ini juga dihadiri oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan juga partai politik yang tergabung dalam koalisi Ganjar Mahfud. Selain tokoh dan menteri, mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa hadir mengenakan seragam partai berlambang moncong putih. Andika duduk di samping mantan Gubernur Lemhamnas Andi Wijayanto. Dalam Rakernas ini pemirsa, di Rakernas kelima PDIP ini dihadiri hampir 5.000 peserta. Apa itu? Panglima TNI. Lalu Pak dari sejarah Profesor Asfi Marwah. Nah, perjuangan ini tidaklah mudah sebab apa yang terjadi benar-benar sebagai menurut saya badai anomali. Anomali itu tidak bisa diprediksi. Bisa terjadi seperti begitu saja, meledak begitu, dang gitu. Nah, akibat apa? Kecurangan secara struktur, sistematis dan masif yang disebut TSM. Loh, kan pada diem tau, kok kayak nggak berani. Bener ada apa tidak? Bener ada apa tidak? Ayo, TSM ini ada apa tidak? Ya memang ada, saya tahu kok. Kan semuanya pada mengatakan sepertinya tidak. Oh tidak. Seperti KPU-nya bilang, oh itu kan jujur, jujur adil, luber, langsung umum bebas rahasia. Loh, padahal tuh KPU lu yang ngomong. Cobain, makanya udah pakai omongan baik. Itu tadi ada. Ini sopo namanya tuh, ntar dulu, Pak Aiman tadi datang dia. Loh, orang ngomong kok malah terus dipanggil toh. Lah saya ya bilang loh. Loh, makanya ngapain takut? Lah saya bilang kok ini sama Pak Lauli Menko Kumham. Kebetulan dari PDI Perjuangan. Saya bilang, apa Surya? Kamu Kumham loh. Kalau nggak belain rakyatmu, aku copot ya. Tadi di mana ya? Di koran. Sekarang jadinya hukum tuh. Jadi apa ya? Nah itu yang siapa yang menjawab? Pemilu ini sering dinyatakan sebagai pemilu loh paling buruk dalam sejarah demokrasi. Pernyataan ini banyak disuarakan oleh para akademisi, para tokoh masyarakat sipil, guru besar, hingga seniman, budayawan. Namun hal yang begitu menyedihkan saya adalah terjadinya pengingkaran terhadap
Untuk mengetahui jalannya Rakernas PDI Perjuangan malam ini, kita telah terhubung dengan rekan Jen Cahyani yang berada di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta. Halo, selamat malam Jen. Seperti apa jalannya Rakernas PDI kelima di sana? Silakan. Selamat malam Yudi dan juga pemirsa Rakernas PDI Perjuangan hari ini. Tadi untuk acara pembukaan ya sudah selesai atau telah usai, dan saat ini dari pimpinan PDI Perjuangan sendiri masih melaksanakan rapat secara internal, dan kami bersama awak media lain tidak bisa untuk meliput ya secara langsung, namun yang pasti tadi kami sudah mendapatkan beberapa statement dari tokoh-tokoh yang hadir hari ini. Dan memang untuk rapat internal tentu saja membahas apa saja yang bahasan yang memang diperlukan di Rakernas kelima PDI Perjuangan ini, diantaranya bagaimana sikap politik PDI Perjuangan untuk pemerintahan 5 tahun ke depan, kemudian untuk perumusan program-program kerakyatan yang diinisiasi oleh PDI Perjuangan sendiri, kemudian bagaimana pemenangan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 ini, mengingat yang hadir di Rakernas ini ada lebih dari 4.800 kader partai, dan ini tentu saja membahas bagaimana nantinya mereka yang akan maju ke pilkada kabupaten ataupun provinsi ini untuk kemudian mendapatkan restu dari pimpinan partai atau dari DPP itu sendiri. Dan tadi kami juga sempat untuk menanyai ke beberapa tokoh yang hadir ya, diantaranya tadi hadir juga paslon Presiden dan Wakil Presiden yang sempat diusung oleh PDI Perjuangan kemarin, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kemudian tadi juga ada perwakilan dari partai-partai koalisi, seperti dari Partai Perindo ada Ketua Umum Haritanu Sudibyo, kemudian dari P3 tadi juga hadir Sandiaga Uno, kemudian ada beberapa menteri lainnya juga yang hadir, dan dari Partai Hanura ini ada Ketua Umum Osman Sabtaodang yang juga hadir dan memberikan beberapa keterangannya pada hari ini sebagai undangan yang memang diundang oleh PDIP untuk mengikuti agenda hari ini, yakni pembukaan Rakernas PDIP kelima. Dan untuk rapatnya akan dilanjutkan juga esok hari hingga hari Minggu. Dan kami masih menunggu apakah ada update terbaru mengenai bagaimana arah politik PDI Perjuangan sendiri untuk pemerintahan 5 tahun ke depan dari 2024-2029. Namun tadi kami sempat bertanya kepada Ganjar Pranowo sendiri, sepertinya kalau dari Ganjar Pranowo sendiri dia ini tetap teguh dengan pernyataannya sebelumnya, yakni untuk tidak masuk ke dalam pemerintahan. Ini artinya banyak spekulasi bahwa PDIP akan menjadi oposisi pada pemerintahan 2024-2029. Namun kami belum mendapatkan secara resmi keterangan tersebut, dan kami masih menunggu hingga Rakernas berakhir nanti pada hari Minggu bagaimana arah politik PDI Perjuangan ini untuk pemerintahan 2024-2029. Sementara tadi untuk pidato dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga menekankan tema pada Rakernas kali ini, yakni Satyam Eva Jayate, yang berarti kebenaran pasti akan menang. Selain itu juga Megawati Soekarno Putri memberi semangat kepada kader-kadernya, terutama kader-kader yang akan mengajukan diri untuk Pilkada tahun 2024 di kabupaten kota atau provinsi di Indonesia. Dan kami juga sempat mengutip bagaimana ini Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum menyinggung beberapa hal, khususnya bagaimana pemilu 2024 ini terdapat banyak sekali kecurangan-kecurangan yang terjadi. Namun kami juga masih menantikan bagaimana keterangan secara resmi ini, baik dari Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum maupun secara umum dari partai untuk arah strategis dan juga arah politik, apakah akan bergabung dengan pemerintahan ataukah akan menjadi oposisi atau sebaliknya begitu ya. Dan kami saat ini masih menunggu apakah nanti akan ada keterangan-keterangan lanjutan dari tokoh-tokoh yang hadir pada Rakernas kali ini. Sementara itu kami kembalikan ke Anda, Yudi. Terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari Rakernas PDI Perjuangan. Selamat bertugas kembali, Jen.
Pemirsa, PDI Perjuangan menggelar rapat kerja nasional kelima mulai hari ini. Rakernas yang berlangsung hingga tanggal 26 Mei 2024 tersebut diadakan Beat City International Stadium Ancol, Jakarta. Rakernas PDI Perjuangan kali ini mengusung tema Satyam Eva Jayate atau kebenaran pasti menang. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan Rakernas diadakan pada momentum semangat reformasi dalam melawan sisi gelap kekuasaan. Sejumlah isu strategis akan dibahas dalam Rakernas PDIP. Di antaranya evaluasi pelaksanaan pemilu dan pilpres, evaluasi internal, strategi pemenangan partai hadapi pilkada, hingga persiapan jelang kongres partai yang digelar 2025 mendatang. Rakernas dibuka dengan pidato dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan akan dihadiri oleh 3 pilar, yakni pengurus struktural, legislator, dan para kepala daerah. Agenda pokok di Rakernas itu adalah mengevaluasi atas pelaksanaan kinerja dan program-program kepartaian yang sudah ditetapkan sejak Kongres 2019. Salah satunya adalah tentang capaian PDI Perjuangan untuk bisa memenangkan pemilu 2024. Karena target di dalam Kongres ke-5 di Bali itu PDI Perjuangan ditargetkan untuk bisa menang pemilu 2024. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Beredar di media sosial video amatir yang memperlihatkan iring-iringan kendaraan taktis dan sepeda motor yang diduga milik personil tim Densus 88 anti teror di depan gerbang kantor Kejaksaan Agung RI. Ya, seperti inilah video amatir pemirsa yang memperlihatkan iring-iringan kendaraan taktis dan sepeda motor. Ini diduga milik personel tim Densus 88 anti teror dan terjadi di depan gerbang kantor Kejaksaan Agung RI. Kita mendengar ya, ada lampu rotator dan suara sirine kendaraan taktis milik Densus yang dinyalakan seperti sedang menggelar suatu operasi. Belum diketahui hingga saat ini apa maksud dan tujuan dari rombongan Densus 88 ini berhenti persis di depan kantor di gerbang kantor Korps Adiaksa. Hari Kamis, drone tampak di atas. Sementara itu, ada visual amatir lainnya yang juga memperlihatkan sebuah drone terbang di atas lapangan kantor Kejaksaan RI, pemirsa. Di atas tampak drone berputar-putar di atas lapangan. Seperti yang kita dengarkan, Kejagung RI. sang perekam video ini memperkuat adanya keberadaan drone yang terbang di atas lapangan Kejagung dengan memberikan narasi. Ya, dugaan teror pun diterima oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Anggota polisi dari Satuan Anti Teror Densus 88 diduga menguntit Febri saat makan malam di salah satu restoran di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Seperti diketahui pemirsa, Kejaksaan Agung saat ini tengah menangani sejumlah kasus mega korupsi. Salah satunya adalah korupsi tata niaga timah yang merugikan negara senilai 273 triliun rupiah. Hari Kamis, drone tampak di atas. Puncak dia sekarang. Hari libur Kamis, di atas tampak drone. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, meminta sosok Peggy ditampilkan ke publik serta meminta polisi memeriksa anggota keluarga Peggy lantaran diduga ikut menyembunyikan Peggy selama ini. Seperti pengakuan tersangka Peggy yang menemui keluarganya saat berlebaran lalu. Dan terapkan pasal tentang obstruction of justice, menghalangi penyidikan, dan segera diproses secara pidana. Semua keluarganya yang mengetahui
keberadaan anak tersebut selama 8 tahun dalam pelarian. Dan agar masyarakat yakin tidak salah tangkap atau orang lain, maka segera bikin press release yang menayangkan langsung fisik dari si tersangka. Sudah jutaan orang DM saya meragukan apakah itu benar orangnya. Penangkapan Peggy atau Peron awalnya diharap memberi titik terang pemirsa. Namun ketika muncul kesaksian dari saksi mata dan juga muncul kesaksian keluarga Peggy, ini seolah semakin menambah daftar pertanyaan. Dan untuk lebih jelasnya kita akan membahas bersama kuasa hukum keluarga almarhumah Vina. Ada Putri Maya Rumanti dan Komisioner Kompolnas ada Yusuf Warsim. Saya sapa. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Maya dan Bang Yusuf. Apa kabar? Selamat malam Mas, kabar baik. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan tadi kami juga sudah mencoba menghubungi AEF dan juga keluarganya. Namun memang yang bersangkutan belum bisa bergabung dalam dialog kita malam ini. Saya ke Mbak Maya terlebih dahulu. Banyak sekali pertanyaan saya nih Mbak Maya. Yang pertama mungkin mengenai kesaksian AEF ini ya. Yang kemarin sempat menyampaikan tentang kronologi peristiwa, dia melihatnya langsung pada saat itu. Apakah dari informasi saksi ini, tambahan ini, menambah dugaan kejanggalan atau membantu untuk mengungkap kasus, Mbak Maya? Ini keterangan saksi yang kapan nih, Mas? AEF. Keterangan saksi yang kapan? Yang kemarin ya, kita AEF. juga... Tahun 2016 atau kemarin ini? Yang kemarin ini tentang kesaksiannya dia melihat tahun 2016. Oh, perihal itu tentunya kalau memang apa yang disampaikan oleh AF itu benar adanya, tentunya akan sangat membantu, sangat membantu sekali, karena dia kan merupakan saksi kunci, Mas. Dia adalah saksi kunci? Ya, kurang lebih seperti itu, karena dia yang mengetahui, yang melihat saat itu ya. Tapi dari informasi AEF menyampaikan bahwa dia sudah menyampaikan langsung kepada pihak kepolisian dan mengenal orang-orang yang terlibat dalam penganiayaan tersebut. Ini seperti apa dari kuasa hukum Vina melihatnya? Kalau seperti itu tentunya kami tidak bisa berkomentar banyak ya Mas. Itu kan ranahnya kepolisian, tentunya bagaimana harus menggali informasi tersebut sejak awal yang diberikan oleh si AF tersebut. Begitu. Karena kami sendiri belum mendapatkan informasi apapun dari Polda Jabar ini Mas. Jadi Polda Jabar hingga saat ini belum memberikan rilis resmi apapun, termasuk tentang satu DPO yang ditangkap, Mbak Maya? Iya, jadi Polda Jabar belum sama sekali memberi informasi kepada kami perihal yang mana wajahnya gitu loh. Yang mana wajahnya si terduga Peggy ini. Tapi kan kita mendapatkan informasinya melalui media sosial saja, begitu. Kami sampai hari ini masih menunggu informasi dari Polda Jabar. Kami sempat mendengar dari Bang Hotman yang bilang bahwa apabila benar pelaku ini disembunyikan selama 8 tahun maka bisa dikenakan pidana. Tapi kemarin dan beberapa media juga sudah mewawancarai Ibu Peggy menyampaikan bahwa dia sama sekali tidak tahu dan merasa menjadi tumbal dalam hal ini. Dari kuasa hukum Vina ada tanggapan tentang hal itu? Ya kalau memang keluarga dari Peggy mampu membuktikan tuduhan tersebut mampu membantah, ya tentunya tidak akan terjadi. Tapi kalau memang bisa itu terbukti ada penyembunyian dari pihak keluarganya Peggy yang tertangkap saat ini, maka itu akan bisa diproses, Mas. Artinya bisa dari... diproses dengan obstruction of justice, ya. Nah itu bisa dikenakan itu, Mas. Tapi saat ini kita masih belum bisa memastikan itu. Nah ini menarik mengenai obstruction of justice, artinya kan apakah dalam aturan ini dari hukum ini adalah menyembunyikan pelaku yang dia tahu berbuat salah. Kalau misalnya pelaku keluarga ini tidak tahu bahwa anaknya berbuat salah, itu seperti apa Mbak Maya? Ya itu tadi, nanti kan dari hasil penyidikan tentunya kita akan tahu gitu Mas. Dari informasi selama ini yang didapatkan perihal si terduga Peggy ini kan ada ciri-ciri yang dia menggunakan masker, kemudian merubah identitas, gitu kan tentunya ada ciri-ciri lah gitu yang mengarah ke arah sana gitu untuk mengelabui ya. Tapi apakah ini benar atau tidak itu tadi, kalau memang ada keterlibatan dari pihak keluarga ya tentunya harus diperiksa Mas. Artinya ini cukup menyulitkan pihak kuasa hukum dari almarhumah Vina juga ya, karena rilis resmi dari Poldanya belum dapat sehingga pihak kuasa hukum belum bisa bersikap, begitu ya Mbak? Iya, betul. Jadi kami belum tahu gitu. Jadi kalau kita terlalu jauh berbicara,
Ya, dianggapnya nanti kami menuduh karena yang memiliki informasi resmi menjelaskan itu adalah pihak kepolisian. Nanti baru kami mengambil sikap seperti itu. Kalau begini pertanyaannya Mbak Maya, 8 tahun 3 DPO belum ketemu. Ketika viral sekarang 1 DPO akhirnya ketemu. Dari pihak kuasa hukum melihatnya seperti apa? Janggal atau apresiasi dengan kinerja Polri terlebih dahulu saat ini? Ya, jika ditanya seperti itu Mas, satu hal yang pertama yang saya akan jawab adalah saya tadi malam setelah habis mengisi acara di 2 sisi, saya berkomunikasi, berbincanglah dengan salah satu mantan jenderal yang menjadi narsum di 2 sisi. Ya. Saya menanyakan perihal kenapa selama 8 tahun DPO tersebut tidak dicari. Ternyata saya mendapatkan informasi bahwa itu bukan tidak dicari, namun 3 DPO tersebut dicabut keterangannya oleh 5 orang tersangka, begitu. Jadi secara otomatis Polda tidak bisa lagi mencari apakah memang si 3 orang ini layak untuk diteruskan atau tidak gitu, karena memang keterangan dari 5 orang tersebut berikut keterangan mereka juga dicabut, begitu Mas. Itulah akhirnya Polda tidak meneruskan pencarian mereka, begitu. Nah, ini mungkin saya akan bertanya kepada Bang Yusuf nih. Bang Yusuf, mengenai pencarian akhirnya tidak diteruskan karena dicabut keterangan oleh 5 tersangka. Begitu ya Mbak Maya ya? Ini ya, bagaimana betul nih kalau dari Kompolnas melihatnya Bang Yusuf? Ya, catatan kami kan salah satunya, kami sudah konfirmasi saat ketemu dengan kuasa hukum salah satu terpidana terkait dengan keterangan daripada 3 yang saat ini dimaksud DPO itu kan tidak dalam dada keterangan yang jelas gitu, termasuk terjadi perubahan keterangan dengan wujud DPO. Baik. Itu seperti itu. Namun yang kedua, kalau kita lihat dari keluarga korban, Eki itu adalah anggota kepolisian. Betul. Secara pribadi orang tua tersebut telah berusaha terus meyakini adanya tersangka lain dari 8 terpidana itu. Yang bersangkutan secara pribadi mencari informasi itu disampaikan kepada pihak Reskrim. Nah itu artinya kan itu sebenarnya upaya-upaya untuk terus mencari dalam proses 8 tahun lalu ada, hanya secara formil, keterangan yang berubah-ubah tentu menyulitkan bagi penyidik Polda untuk dijadikan dasar pencarian orang, apalagi sampai menjadikannya DPO. Itu yang hal-hal yang seperti itu, catatan kami besok minggu depan akan kami konfirmasi secara jelas ke Polda Jawa Barat. Itu Mas. Bang Yusuf, kalau mewakili netizen yang ramai di media sosial, kalau memang yang menyulitkan adalah keterangan yang berubah-ubah sehingga mencari pelaku 3 DPO ini sulit, begitu, dan meneruskan pencariannya juga sulit, apakah harus viral dulu sehingga keterangan berubah-ubah pun bisa disingkirkan dan langsung bisa cepat ketemu gitu, Bang Yusuf? Begini, kembali, upaya pencarian itu mendeteksi, memantau, itu dilakukan. Informasi yang kita peroleh sementara itu dilakukan. Namun untuk memastikan apakah katakanlah ini Peggy yang dimaksud dengan keterangan, meskipun ada perubahan dari keterangan terpidana lainnya, tentu memerlukan kepastian. Nah, kita juga tidak bisa menutupin dengan viralnya kasus ini berdampak kepada yang barangkali selama ini menjadi hambatan-hambatan mendorong itu terbuka. Ya, tentu kan kita tetap tidak bisa menutupin dan tidak perlu kita berpikiran bahwa dengan viral dulu baru ini tuntas. Ya, dampak dari viral itu tidak hanya sekedar mengungkapkan, tapi bisa memberikan petunjuk-petunjuk baru. Baik. Kan berbagai macam komentar, katakanlah di netizen, di medsos itu kan dianalisis, wah ini bisa dijadikan petunjuk. Nah, itu menjadi petunjuk-petunjuk baru bagi pencari, bagi penyidik selama dalam proses pemantauan. Sulit untuk memastikan bahwa ini
dimaksud Peggy, sehingga apabila dilakukan pada waktu itu khawatir salah tangkap, dan dasar hukumnya juga tidak begitu kuat karena keterangan dari terpidana sebelumnya berubah-ubah, maka dugaan kami tidak dilakukan. Nah, sementara dalam proses saat ini begitu kuat dorongan publik, netizen, agar kasus ini bisa diungkap yang diawali dengan adanya film Vina itu, ya ini menjadi pendorong, itu harus kita akui. Ya, Bang Yusuf, kalau ini saya tertarik untuk membaca salah satu komentar dari netizen di media sosial bahwa kasus Vina dan Eki ini bukan satu-satunya yang terjadi di negeri ini yang masih banyak misteriusnya. Artinya apakah untuk mengungkap kasus-kasus yang lama dan masih belum ada ujungnya ini harus diviralkan dulu dan harus difilmkan dulu? Bukankah artinya tidak fair untuk negara kita kalau begitu? Kita jangan bicara dengan fair atau tidak, tapi itulah proses hukum. Secara teoritik, dalam teori hukum itu ada sendiri namanya hukum responsif. Nah, hukum responsif itu di dalamnya ada partisipasi masyarakat di dalam membuat hukum. Nah, termasuk di dalam konteks penegakan hukum juga, di mana masyarakat juga sebagai pengawas. Kompolnas sebagai pengawas lembaga, tentu juga diawasi oleh masyarakat. Apabila kami terasa belum mampu mengawasi, kami juga didorong oleh masyarakat dengan menerima keluhan-keluhan atas kinerja Polri dalam penanganan kasus. Nah, itu ya kita sambut baik saja, gitu. Kita sambut baik saja asal proses respon masyarakat ini cepat direspon oleh Polri. Nah, dengan viral itu akan mendorong Polri untuk responsif. Apabila ada selama ini seolah-olah terkesan lambat, jalan di tempat, itu terdorong. Nah, begini Mas Yudi, ini kan penyidik Polda pada saat ini di Reskrimum ini merupakan tim kasus Subang. Kasus Subang kan kemarin sulit terungkap, tapi ini tim mereka turun langsung terungkap pelakunya siapa. Nah, ini mudah-mudahan kinerja dalam pengungkapan kasus Subang kemarin ini berhasil mengungkap kasus pembunuhan Vina ini yang masih tersisakan adanya dugaan 3 tersangka untuk bisa dituntaskan setuntas-tuntasnya. Itu kita percayakan kepada mereka pada saat ini. Amin. Baik, menarik sekali penjelasan dari Bang Yusuf. Saya ke Mbak Maya kembali. Mbak Maya, benarkah keluarga Vina mempertanyakan keberadaan Linda nih Mbak Maya? Tapi dijawabnya nanti setelah jeda pemirsa. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami. Baik, kita lanjutkan dialog kita pemirsa, dan saya harus mengapresiasi dan berterima kasih masih bergabung bersama kita kuasa hukum keluarga almarhumah Vina, Putri Maya Rumanti, dan Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim, karena ini seperti mewakili suara masyarakat yang juga ingin ada keadilan untuk Vina dan Eki. Mbak Maya, tadi pertanyaan saya mengenai keberadaan Linda. Saya sempat menyaksikan Anda di media sosial TikTok yang menyampaikan seolah-olah seperti bahwa keberadaan Linda ini sudah diketahui. Apakah bisa lebih dijelaskan lagi mengenai keadaan di mana saat ini Linda? Memang Linda ada di Jakarta, pokoknya seputaran Indonesia dia ada gitu. Dan mungkin dalam waktu dekat ini Linda akan keluar kok. Dan sedang kita komunikasikan dengan pihak keluarganya, coba kita jalin komunikasi, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan keluar begitu. Doakan aja Mas. Amin, pasti didoakan, apalagi kalau untuk keadilan bagi Vina dan Eki. Tapi begini Mbak Maya, keberadaan Linda ini posisinya nanti dari kuasa hukum akan menyampaikan apa sehingga bisa semakin memperjelas kasus ini? Karena kalau terakhir yang kita tahu kan yang beredar tentang, mohon maaf ya, kerasukannya begitu, tentang suara yang akhirnya terekam tersebar di mana-mana. Nah, ini seperti apa dari kuasa hukum? Perihal Linda, saya belum bisa menjawab karena memang kami sendiri belum bertemu. Dan kami sedang menjalin komunikasi, mudah-mudahan memang bisa kami langsung yang mendampingi. Nanti kalau sudah jelas pasti baru saya akan membuat statement, Mas. Kalau di media sosial ini kan banyak teori-teori dugaan konspirasi ya, Mbak Maya ya. Kalau tentang dugaan istri dari Peggy, benar atau salah? Salah. Salah ya? Linda bukan istri Peggy ya? Bukan. Biasalah kalau media itu kan, ya media sosial itu kan selalu mengait-ngaitkan ya. Tapi itu biasa terjadi lah. Itu kita harus sadari itu. Kita harus sadari itu. Karena ini masanya zamannya memang media sosial.
Ya kita nggak bisa tolak itu. Tapi mudah-mudahan memang apa yang menjadi dugaan-dugaan tersebut bisa terbantahkan lah nanti. Artinya Linda sudah berkeluarga berarti sekarang Mbak Maya? Iya. Linda sudah berkeluarga dan sudah memiliki anak. Baik, menjadi salah satu yang akan dihadirkan untuk memperjelas kasus ini, apakah ada lagi selain Linda, Mbak Maya? Untuk saat ini mungkin belum ya. Saya belum bisa memastikan siapa-siapa yang bisa kami jalin komunikasi, Mas. Mungkin Linda pun kami akan upayakan, mungkin dalam waktu dekat nanti kita bisa berikan informasi begitu. Ini menarik juga membahas tentang teori-teori dugaan konspirasi. Tadi juga sempat kita dapat informasi pelajaran dari Bang Yusuf juga mengenai hal ini. Kalau dari kuasa hukum Vina sendiri mengenai teori-teori netizen ini, apakah ada beberapa yang dilihat menjadi referensi, dipertimbangkan masuk akalnya atau tidak? Seperti apa? Ya, kalau ini tadi yang saya bilang, kan tadi si Bapak bilang ya, sekarang ini kan banyak lagi teori konspirasi. Memang kalau kita secara detail untuk menyelidiki, apalagi kita udah lama lah ya ini kasus ya, berarti kan kita mesti benar-benar mencari sumber-sumber yang memang valid gitu ya. Memang banyak versi yang disampaikan oleh netizen dan informasi-informasi dari orang-orang yang memang kita anggap untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Memang kita nggak bisa langsung menyikapi atau mengambil keputusan secara langsung apakah informasi yang diberikan oleh media ini dari para netizen ini A1 gitu, benar gitu. Karena ini kan baru informasi ya. Jadi nggak bisa kita pastikan, tapi ada manfaatnya sebenarnya, Mas. Ada manfaatnya. Ada manfaatnya untuk menjadi bahan perbandingan nantinya begitu. Baik, kalau dari netizen ini belum bisa dipastikan A1 informasinya. Nah, kalau dari A1-nya kan dari pihak polisi nih. Sampai sekarang berarti posisi dari kuasa hukum hanya menunggu saja dari Polda, apakah langsung reaktif untuk bertanya mengenai rilis resminya ini? Karena kita nggak sabar nih Mbak Maya untuk melihat seterang-terangnya kasus ini. Iya, ini kan dikarenakan juga kami masih menyadari rekan-rekan di Polda Jabar kan tentunya masih fokus ya dalam pemeriksaan. Jangan sampai ketika kami terus menekan atau terus menanyakan hingga akhirnya nanti buyar begitu, Mas. Kami masih memberikan waktu lah minggu ini sampai ada penyelesaian di hari Minggu. Mungkin di hari Senin atau hari Selasa nanti kami akan langsung ke Polda Jawa Barat untuk langsung bertemu dengan pihak penyidik begitu. Baik, ini dicatat pihak media ya, hari Senin atau hari Selasa akan datang ke Polda Jawa Barat untuk memastikan rilis resmi hal itu ya, Mbak Maya? Iya. Baik. Bang Yusuf, ada satu lagi yang mungkin bisa dijelaskan kepada kami nih mengenai statement dari salah satu yang sudah pernah ditahan, yakni Saka Tatal, yang menyampaikan bahwa dia sudah ditahan 3 tahun dan merasa bahwa dia menjadi korban salah tangkap, dipaksa untuk berterus terang. Kompolnas melihatnya seperti apa dan apakah sudah ditanyakan mengenai hal ini? Apapun yang berkembang, hal-hal yang dianggap itu ada kelemahan itu sudah kami membuat catatannya. Kami sendiri kan sebenarnya sudah berkirim surat 2 pekan lalu untuk memintakan klarifikasi terkait dengan penanganan kasus yang sebenarnya sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Itu sudah kami mintakan. Catatan-catatan yang berkembang termasuk dari Saka Tatal ini yang mengaku bahwa itu salah tangkap, dipaksa, itu tentu menjadi catatan kami yang akan kami mintakan klarifikasi. Hanya memang sayangnya pada waktu itu proses hukum secara formil untuk menguji penangkapan yang melalui upaya pra-peradilan itu pada waktu itu sepertinya tidak dilakukan. Termasuk barangkali Peggy yang itu saat ini ditangkap apabila pihak keluarga perlu. Kami tidak ingin bermaksud untuk mengintervensi ya. Ini kan hanya mengemukakan proses hukum ya. Penangkapan, penetapan tersangka, penahanan itu kan bisa diuji di pra-peradilan. Kalau memang diragukan itu bisa diuji pra-peradilan. Tapi itu kan menjadi hak daripada yang ditahan melalui kuasa hukumnya, apakah itu
dipertimbangkan nantinya untuk mengajukan pra peradilan agar bisa membantah secara formil bahwa penangkapan, penahanan, penetapan tersangkanya itu tidak sah. Dua minimal alat bukti yang dijadikan untuk dasar untuk menetapkan tersangka itu tidak sah, misalnya seperti itu. Tapi sekali lagi itu kami tidak ingin mengintervensi, itu adalah hak daripada keluarga Peggy dan Peggy sendiri. Hanya kami sebagai pengawas tetap akan mengawasi, ya mudah-mudahan minggu depan kami sudah bisa bertemu dengan Polda, kami akan meminta klarifikasi secara komprehensif, catatan-catatan yang dipandang sebagai kelemahan prosesnya selama ini akan kami tanyakan. Jadi ketika ditetapkan sebagai tersangka 8 tahun yang lalu tidak ada upaya pra peradilan ya Bang Yusuf ya dari Saka Tatal untuk membantah mengenai keterlibatannya, dan baru dibantahnya setelah ia menjalani tahanan begitu ya? Konfirmasi kami dengan kuasa hukumnya Ibu Titin tidak melakukan itu. Baik, Bang Yusuf, kemudian metode apa sebenarnya yang bisa digunakan pihak kepolisian? Ini kan datanya sudah ada, faktanya sudah ada, saksinya juga makin banyak begitu untuk bisa cepat mengungkap. Apakah segitu rumitnya kasus ini sebenarnya Bang Yusuf? Ya penyidik kan punya trik, punya strategi, punya taktik ya, yang tentu itu tidak bisa disampaikan ke publik. Hanya pembuktiannya kami mendorong agar kuat di dalam pembuktian menggunakan pendekatan scientific crime investigation. Termasuk untuk membuktikan ini Peggy atau bukan itu bisa dilakukan melalui pembuktian scientific crime investigation. Pasti tahulah Polri apa yang dilakukan. Nah, termasuk kan misalnya kelemahan yang kita catat ketika misalnya ada kamera CCTV pada waktu itu, sayangnya sementara ini kita dapatkan informasi termasuk konfirmasi dari pihak kuasa hukum terpidana itu tidak dilakukan. Nah, itu misalnya itu kan perlu dianalisis dengan digital forensik ya terkait dengan CCTV. Nah, jadi tidak berdasarkan prioritas pengakuan. Sementara di dalam KUHP sendiri kan keterangan tersangka itu kan terakhir. Gitu. Mereka tidak pun mengakui, tapi apabila bisa dibuktikan dengan alat bukti lainnya, apalagi didasarkan kepada scientific crime investigation, itu akan lebih bagus. Itu yang kami dorong. Di garis bawahi scientific crime itu yang didorong ya. Baik, Bang Yusuf, saya terakhir pertanyaan ke Mbak Maya. Kondisi keluarga almarhumah Vina ini saat ini seperti apa psikisnya dan apa yang sebenarnya benar-benar mereka harapkan dari viralnya kembali dan ditelusurinya kembali kasus ini, Mbak Maya? Ya, kalau melihat kondisi keluarga Vina saat ini memang belum juga reda perihal ya ingatan mereka terhadap kondisi dan kejadian yang sudah lampau ini ya, sudah 8 tahun. Karena itu selalu termemori gitu. Jadi mereka sangat berharap adanya perhatian khusus dari pemerintah, terutama dari kepolisian, institusi Polri, untuk benar-benar bisa mengungkap fakta-fakta apakah memang masih ada pelaku lainnya, ataukah ini hanya namanya saja, tapi pelakunya tidak ada, sehingga mereka bisa tenang begitu, Mas. Itu yang sangat mereka harapkan. Dan mereka sangat percaya sekali dengan institusi Polri, kejaksaan, pengadilan, itu sangat mereka percayai. Dan mereka tidak mengambil pusing perihal suara-suara sumbang yang mengatakan salah tangkap dan lain sebagainya. Karena memang mereka fokus terhadap DPO yang memang belum tertangkap. Begitu, Mas. Baik, Mbak Maya, tolong sampaikan kepada pihak keluarga almarhumah Vina bahwa keadilan Vina tidak hanya diinginkan pihak keluarga tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang disampaikan tadi Pak Yusuf tadi juga. Terima kasih Mbak Maya, Pak Yusuf sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Terima kasih. Pemirsa, karena terlalu asik memberi makan burung merpati, seorang jemaah lansia asal Tanjung Balai, Sumatera Utara tersesat di Madinah. Beruntung jemaah ini ditemukan oleh sesama jemaah asal Indonesia lalu diantarkan kembali ke hotel tempatnya menginap. Dari mana, Pak? Ini adalah Pak Rusli, jemaah lansia yang duduk kebingungan di depan sebuah hotel di Madinah. Pria lansia ini ditemukan seorang diri, tidak membawa bekal apapun.
Menurut pengakuannya, Rusli tidak tahu jalan kembali ke hotel setelah terlalu asik memberi makan burung merpati yang ia jumpai di jalan. Seorang jemaah asal Tanjung Balai mengenali Rusli dari seragam yang ia kenakan dan membawanya kembali ke hotel tempat Rusli menginap, pemirsa. Jemaah dihimbau agar tidak sendirian saat keluar hotel dan jika terpaksa pergi sendiri harus dipastikan membawa identitas dan kartu nama hotel. Jadi bagi keluarga dan warga Tanjung Balai jangan khawatir. Bapak Rusli insya Allah sehat walafiat dan tetap bersama kami. Dan tetap bersama kami. Ya kan, Pak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan secara bertahap jemaah asal Indonesia sudah tiba di Mekah, pemirsa, untuk menunaikan umroh wajib. Pengelola Masjidil Haram menyediakan jasa pendorong kursi roda untuk mempermudah para jemaah lansia saat melaksanakan ibadah. Bagi jemaah haji lanjut usia, disabilitas, dan berisiko tinggi yang akan melakukan umroh wajib di Masjidil Haram, dihimbau agar menggunakan jasa pendorong kursi roda untuk memperlancar prosesi tawaf dan sa'i. Pengelola Masjidil Haram memfasilitasi dan menyediakan layanan penyewaan pendorong kursi roda serta skuter. Kepada jamaah haji yang ingin melaksanakan tawaf dan sa'i menggunakan kursi roda agar menggunakan jasa sewa kursi roda resmi yang berada di Masjidil Haram. Tandanya petugas jasa dorong kursi roda resmi, mereka menggunakan rompi. Mekanisme pembayaran dilakukan jemaah usai menyelesaikan ibadahnya. Tarif saat pra-puncak haji untuk paket tawaf dan sa'i sebesar Rp250. Sedangkan pasca puncak haji sebesar paket tawaf dan syai Rp500 hingga Rp600. Pendorong kursi roda resmi yang ada di Masjidil Haram bisa dikenali dengan ciri-ciri mengenakan rompi petugas pendorong kursi roda dengan nomor di punggung dan di dada. Pada shift pagi, rompi berwarna abu-abu dan hijau lumut. Sedangkan shift malam berwarna coklat. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi akan mengatur jemaah pengguna kursi roda sejak dari terminal Sif Amir untuk menghindari pendorong kursi roda ilegal serta kemungkinan jemaah tersesat. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Tekad yang kuat menjadi penyemangat seorang tukang tambal ban di Pamekasan, Jawa Timur untuk beribadah haji setelah menabung puluhan tahun. Setelah menabung selama 57 tahun, akhirnya Muhammad Said tahun ini bisa berangkat haji bersama sang istri. Meski fisiknya tidak sekuat sewaktu masih muda, Muhammad Said masih sigap melayani pelanggan yang datang ke bengkelnya di depan Pasar Blumbungan, Pamekasan, Jawa Timur. Profesi sebagai tukang tambal ban ini ia jalani puluhan tahun sejak ia keluar dari bangku sekolah dasar. Setelah menikah, Muhammad Said dan istrinya bertekad untuk menjalankan ibadah haji. Sedikit demi sedikit, setiap hari Muhammad Said menyisihkan uang yang ia peroleh dari hasil menambal ban, dibantu sang istri yang berjualan kopi di Pasar Blumbungan, Pamekasan. Setelah tekun menabung selama 57 tahun, tahun ini Muhammad Said dan istrinya akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci menjalankan ibadah haji. Niat saya naik haji. Memang seperti itu ya? Iya. Memang hasil dari nabung untuk dari bengkel tempel ban ya? Dari bengkel tempel ban. Itu murni Pak ya? Iya. Untuk makan sehari-hari itu Pak gimana? Cukup nggak Pak? Ada sisanya ya. Menjelang keberangkatan 2 Juni mendatang dari embarkasi Surabaya, Muhammad Said dan istrinya telah menyiapkan baju ikhram, koper, dan perlengkapan lainnya. Dari Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Daya tahan dan kesehatan jemaah menjadi prioritas utama demi kelancaran ibadah haji. Sosok tenaga medis dan kesehatan yang mendampingi jemaah kloter pun menjadi kunci dalam menjaga kesehatan calon jemaah haji. Sebuah kursi roda melaju menerobos jalanan kota Madinah di siang yang menyengat, membawa jemaah haji lanjut usia atau lansia.
Dengan langkah cepat dan tangan cekatan, Dr. Dila bersama tenaga kesehatan lainnya berusaha menenangkan dan mengatasi heat stroke yang menyerang jemaah lansia. Nah, si Mbak ini pingsan. Nah, pingsan ini kemudian sama perawat saya ditolong. Saya telepon, saya nolong langsung ke sana. Dan alhamdulillah si mbahnya stabil. Setelah ditolong, diguyur pakai air, terus kemudian disemprot-semprot, terus mbahnya alhamdulillah stabil lagi. Gitu. Terus dibawa ke poliklinik, kita bawa ke hotel. Dila Alvinda, dokter 29 tahun ini dikenal energik dan ramah saat melayani jemaah haji. Ia bertugas sebagai dokter pendamping di Kloter 26 Brebes, Embarkasi Solo, Jawa Tengah. Dengan senyuman, Dila selalu siap melayani jemaah haji Kloter SOC 26 yang menginap di Usman Wakaf Hotel selama 24 jam. Mulai dari visitasi dari pintu ke pintu kamar hotel jemaah, promosi kesehatan hingga pendampingan jemaah. Ilmu yang saya miliki itu ingin melayani tamu-tamu Allah di tanah suci ini, itu aja sih. Apalagi dengan tema yang ramah lansia, ya kita harus ekstra membina. Dila bertanggung jawab atas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan 360 jemaah haji di kloternya. Tanpa pamrih dan tak kenal lelah saat berada di Raudah Masjid Nabawi, Dr. Dila hanya melangitkan doa bagi kesehatan jemaah dan petugas haji Indonesia. Dari Madinah, Arab Saudi, Suud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024, melaporkan. Libur panjang akhir pekan, sejumlah destinasi wisata ramai dikunjungi wisatawan. Salah satunya terapi air dengan berendam di Sendang Keramat Grobogan, Jawa Tengah, dan air terjun biru di Curug Koleangkak. Pada libur panjang akhir pekan kali ini, ribuan pengunjung terlihat memadati pemandian Sendang Keramat Grobogan, Jawa Tengah. Sensasi terapi air untuk kesehatan dengan berendam di air mengalir dari sumber air peninggalan Kerajaan Demak Bintoro menjadi daya tarik pengunjung. Terutama bagi pengunjung yang mengalami pegal-pegal dapat terapi tubuh dengan berendam di bawah grojogan. Air yang berasal dari sumber air Sendang Keyongan mengandung zat kapur dan belerang, sehingga baik untuk kesehatan kulit. Tiket masuk ke objek wisata air keramat ini seharga Rp15.000 per orang dan bisa mandi sepuasnya. Terapi kesehatan. Sudah berapa jam tadi? Jam mana? Jam mana? Pegel itu hilang. Sementara itu, bagi pecinta wisata alam dan air terjun, Curug Koleangkak di Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat bisa menjadi pilihan Anda untuk mengisi libur panjang akhir pekan bersama keluarga. Air terjun berwarna biru menjadi daya tarik bagi pengunjung. Lokasi curug dengan parkiran pun cukup dekat sehingga tidak perlu menguras tenaga untuk melihat keindahan air terjun setinggi 27 meter ini. Diketahui air curug akan terlihat sangat biru ketika musim kemarau dan pagi hari. Biru, ini biru? Iya, ini biru banget, Masya Allah. Pemandangannya gimana? View-nya juga bagus-bagus gitu. Foto-foto tadi ya? Iya. Ini Curug Koleangkak ini memang dari dulu mula airnya biru. Tapi kalau di waktu musim hujan ada banjir, air emang keruh. Tapi kalau di musim kemarau seperti ini, untuk masuk ke wisata Curug Koleangkak ini, pengunjung hanya perlu mengeluarkan kocek Rp10.000 per orangnya. Tim Liputan, iNews melaporkan. Dan di masa-masa libur panjang, Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan juga dipadati pengunjung pemirsa. Keramaian pengunjung terlihat sejak area parkir kendaraan. Sejak pagi ratusan warga Jabodetabek sudah menyerbu Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan untuk menghabiskan libur cuti bersama Hari Raya Waisak. Harga tiket yang terjangkau serta suasana yang asri membuat Taman Marga Satwa Ragunan selalu menjadi favorit. Berbagai satwa menarik minat edukasi pengunjung, terutama mereka yang membawa serta
serta anak-anak. Senang, kebetulan anak-anak saya suka binatang, jadi di sini kan cukup lengkap ya binatangnya. Nah, untungnya alhamdulillahnya nggak terlalu ramai pada saat long weekend ya, jadi nyaman-nyaman aja sih Mas. Hingga pukul 9 pagi tercatat sudah 700 pengunjung datang ke Taman Marga Satwa Ragunan. Sementara Taman Marga Satwa Ragunan buka hingga pukul 4 sore. Dari Jakarta, Hendri Aprilia, Indra Purnama, dan Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. Sementara itu, Bandung Zoo juga dipadati pengunjung untuk berwisata. Hamparan ruang terbuka hijau yang ramah anak membuat masyarakat betah menghabiskan waktu bersama keluarganya. Beginilah suasana eco-friendly yang sangat terasa menyatu dengan alam, membuat suasana sejuk dan memanjakan mata pemirsa. Pengunjung dapat melihat beragam flora dan fauna yang menjadi daya tarik dari Bandung Zoo. Antusiasme pengunjung cukup tinggi dibanding hari biasanya, yakni ada 2.000 sampai 3.000 pengunjung. Bandung Zoo dibuka mulai pukul 9 pagi sampai setengah 5 sore. Harga tiketnya juga cukup terjangkau, yaitu Rp50.000 hingga Rp60.000. Masih dari kawasan Bandung, pemirsa, di Bandung Utara ada objek wisata ramah anak dengan sensasi udara yang sejuk. Seperti apa keseruannya? Kita lihat liputannya berikut ini. Bosan berlibur ke mal atau penat dengan suasana kota? Mungkin sudah saatnya Anda datang ke salah satu objek wisata yang ada di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Selain menikmati keindahan alam, di sini pengunjung juga bisa memberi makan sejumlah satwa. Anak-anak nampak senang memberi makan domba, hewan berbulu lebat nan imut ini. Tak hanya domba, mereka juga bisa berinteraksi langsung dengan satwa lain seperti kelinci dan anak sapi. Wisata di sini juga menawarkan pemandangan alam yang indah dan udara yang sejuk khas Bandung Utara. Jujur ini aku baru pertama kali ke sini dan banyak banget yang bisa dilihat dari hewan-hewan. Tadi lucu banget, ada kelinci, ada kambing, ada anak sapi, ada burung. Terus kalau buat anak kecil juga ada taman bermainnya. Farmhouse sendiri sesuai dengan namanya ya, jadi memang lebih ke bisa berinteraksi dengan binatang-binatang. Kemudian untuk anak-anak ya bisa berfoto-foto dengan binatang-binatang. Kemudian ada area suasananya, suasana lebih ke Eropa dengan bangunan-bangunannya, maupun bisa menggunakan pakaian-pakaian Eropa. Dengan tiket Rp35.000 saja, objek wisata di Lembang ini bisa menjadi referensi Anda untuk berlibur bersama keluarga di libur panjang akhir pekan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.